فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما اقرأوا كلكم المتن كلكم. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada masail yang ke-13 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah. Di antara masail tersebut apa? Tutup kitabnya. Hendak ya Abdul Hafid. Sesungguhnya agama para nabi itu satu, diambil dari mana? Tayyib, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Masail yang lain apa? Ukasha. Wasiat Rasulullah apa maksudnya? Masail keberapa untuk wasiat Rasulullah? Yang mudah urutkan dari atas saja. Nah, itu paling pokok. Hikmah diciptakan jin dan manusia diambil dari mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berikutnya apa? Hendak Akmal. Surah bi surah. Nah, hikmah diutusnya para rasul apa itu? Untuk mentauhidkan Allah. Dalilnya sekarang, hikmah diutusnya para rasul yaitu agar menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Naam, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Berikutnya Adam. Tayyib, anna risalah ammat kulli ummah. Dalilnya? Nah, masih pada ayat kedua, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Nah, apa yang lainnya Zakaria? Keutamaan
ayat hak-hak yang 10. Ayat hak-hak 10 itu apa? Naam. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Tayyib. Itu apa? Ayat al-huququl asyrah. Naam. Yang lainnya apa Ubadah? Ibadah pada Allah. Bahwasanya ibadah kepada Allah tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kufur terhadap tauhid. Diambil dari mana? Yang di matan. Kalau hama yakfur bit tauhid wa yu'min billah itu kan tambahan. Nah, dalam ayat kedua juga masih ani'budullah wajtanibut tauhid. Berikutnya apa? Hamzah. Larangan menyekutukan Allah. Nah, diambil dari mana? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Terus apa Syukran? Taib, yaitu permasalahan yang 10 atau wasiat yang 10 pada surat Al-An'am. Taib. Mulai dari mana? Lah ayatnya. Dari qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a dan seterusnya. Taib. Mujahid. Berikutnya apa? Perintah untuk berbakti pada orang tua. Masail keberapa itu? Yang ditanyakan adalah masail yang disebutkan oleh Syekh pada bab ini. Taib. Untuk mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala atas para hamba apa itu? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Diambil dari hadits Mu'ad muttafaqun alaih. Baik, faedah yang lain ada yang belum disebutkan. Dari masail, hendak ya Hudzaifah. La, yang kita inginkan yang disebutkan oleh Syekh. Ada poin penting belum disebutkan terkait ibadah. Bahwasanya ibadah yang dimaksud adalah tauhid. Nah, yang tidak mendatangkan tauhid belum dikatakan ibadah pada Allah. Demikian pula bahwasanya permusuhan yang terjadi antara Rasul bersama dengan orang-orang kufar Quraisy adalah terkait perkara tauhid, bukan perkara kenegaraan, bukan perkara khilafah, akan tapi pada perkara tauhid. Baik, sekali lanjutkan dulu. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah. Ar-Rabi'ah Asyrah. Ini dibetulkan. Terulang salisah lagi. Ar-Rabi'atul Asyrah. Ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addaw haqqah.
Ya, pada bab ini di antara permasalahan yang terkandung padanya itu mengetahui hak para hamba yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan apabila mereka menunaikan hak Allah. Apa hak hamba tersebut? Apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, Hanafi? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Sekarang pertanyaan penting. Ilhad. Bedanya apa ini? Sama-sama hak. Nah, pada poin ke-13 kita mengetahui hak Allah atas hamba. Kemudian poin ke-14 kita mengetahui hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Nah, yaitu kalau hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba itu adalah hak yang sifatnya wajib. Maksudnya kewajiban para hamba terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak hamba atas Allah bukan maksudnya Allah punya kewajiban yang harus ditunaikan. Tidak. Karena tidak ada yang mewajibkan Allah. Tidak ada yang menekan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya hak hamba atas Allah itu adalah hak apa? Istilahnya apa? Badri? Apa istilahnya? Yaitu bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah kepada hambanya. Haqqu tafaddulin wa ihsan. Hak tafaddul dan ihsan. Itu kepemurahan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala seandainya mengadab semua hambanya, Allah juga tidak zalim. Al-khamisah asyrah anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Poin yang ke-15 bahwasanya permasalahan ini tidaklah mengetahuinya kebanyakan para sahabat. Permasalahan apa yang dimaksud Muhammad Sidho? Tapi itu terkait hadis ini secara khusus, yaitu bahwasanya hamba itu memiliki hak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak menyekutukan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Ini permasalahan yang dimaksud, yaitu terkait hakul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kenapa? Karena tentang perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para sahabat. Dan baru para sahabat dan baru Mu'adz menyampaikan di akhir kehidupan beliau menjelang wafat. Ya, di saat para sahabat yang lain juga sudah pada wafat. Paham? Poin yang ke-16. As-sadisah asyrah jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Diperbolehkannya menyembunyikan ilmu untuk suatu kemaslahatan. Taib. Istimbat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk poin ini jelas diambil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashshiruhum fayattaqilu. Jangan engkau beri kabar gembira kepada mereka sehingga mereka akhirnya menyandarkan diri kepada rahmat Allah dan tidak mau semangat beribadah. Cuman perhatikan poin ke-16 ini. Besok kalau ditanya poin ini harus bisa.
bahwasanya pada poin ke-16 ini tidak secara mutlak diperbolehkan menyembunyikan ilmu. Kenapa? Karena Mu'adz Ibnu Jabal sendiri, beliau apa? Di akhir hidup beliau menyampaikan ilmu tersebut. Sehingga pembolehan untuk menyembunyikan ilmu demi suatu kemaslahatan, yaitu apa? Yaitu sampai batas waktu tertentu. Sampai batas waktu tertentu. Tidak boleh kemudian menyembunyikan secara mutlak. Demikian pula disembunyikan dari apa? Sebagian golongan tertentu. Ini dua hal. Yaitu apa? Penyembunyian ilmu itu pada waktu tertentu dan apa? Dari orang-orang yang tertentu. Kenapa? Karena buktinya Nabi SAW di sini tidak menyembunyikan ilmu tersebut secara mutlak dari para sahabat, tapi beliau apa? Beliau sampaikan kepada siapa? Mu'adz, ya kan? Beliau sampaikan kepada Mu'adz. Berarti beliau tidak menyembunyikan ilmu secara mutlak, tapi ada yang diberitahu, yaitu Mu'adz. Oleh karena itulah dikatakan bahwasanya mengenai permasalahan kitmanul ilm, ya, lil maslahah, itu tadi perinciannya. Sampai apa? Waktu atau sampai batas waktu tertentu dan dari orang-orang tertentu saja. Adapun secara mutlak disembunyikan ilmu tersebut tidak boleh. Karenanya Mu'adz dalam riwayat yang lain, fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuma. Mu'adz menyampaikan di menjelang wafatnya karena takut dosa. Hanya beliau sampaikan. As-sabi'ah asyrah istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Disunnahkannya memberikan kabar gembira kepada muslim dengan apa-apa yang dia sukai atau apa-apa yang menggembirakan. Pertanyaan Mu'adz pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ketika Rasulullah ditanya, "Afal ubasyirun nas?" Menunjukkan bahwasanya ini terpatri pada diri para sahabat untuk saling memberikan kabar gembira, karena tentunya apa yang terkandung dalam hadis tersebut menggembirakan. Sehingga di antara upaya syaitan adalah kebalikannya, ikhwan. Upaya syaitan adalah berupaya menimbulkan kesedihan di tengah-tengah kaum muslimin. Liyahzunal ladzina amanu wa amilus shalihat. Untuk berupaya menimbulkan kesedihan pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Demikian pula kita juga dilarang untuk menjadikan saudara kita bersedih. Seperti misalnya seorang ketika tiga orang, ya, bersama ada 3 orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang yang 2 ini berbisik-bisik dan meninggalkan yang satunya, karena akan membuat yang satu ini sedih. Idza kuntum thalathan fala yatanajatnani duna akhar fa inna dzalika yuhzinuh. Jika kalian itu jumlahnya 3 orang, maka jangan yang berdua ini bisik-bisik, karena menjadikan orang yang ketiga sedih. Jadi masukkanlah kegembiraan di tengah-tengah hati kaum muslimin, ini termasuk hal yang dianjurkan. Ats-tsaminah asyrah al-khaufu minal ittikali ala si'ati rahmatillah.
Nah, rasa khawatir, rasa takut dari ittikal, yaitu bersandar atas luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bersandar pada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan al-amnu min makrillah, perasaan aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dan ini musibah. Karena kalau seorang merasa aman dari makar Allah, maka dia akan mudah melakukan berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan dengan alasan nanti Allah Maha Pengampun, nanti Allah Maha luas rahmatnya, sehingga hilang darinya sifat khauf kepada Allah. Nah, makanya karena perkara ini sangat berbahaya, Nabi SAW berupaya untuk menutupnya. Jangan sampai manusia ketika disampaikan hadis tersebut malah terjatuh dalam perasaan aman dari makar Allah. Karena seorang hamba dalam menjalani kehidupan ini harus seimbang antara rasa harap dan rasa takut. Nah, rasa harap kalau terlalu mendominasi, jatuhnya dalam perasaan aman dari makar Allah. Ini berbahaya. Dan sebaliknya, kalau rasa takut terlalu mendominasi, jatuhnya pada perasaan putus asa dari rahmat Allah. Ini juga berbahaya, sehingga mereka tidak bertobat pada Allah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya berbahaya. Makanya harus seimbang antara rasa harap dan rasa takut. Al-khauf war raja, ini diupayakan seimbang. At-tasi'ah asyarah qaulul mas'uli amma la ya'lamu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam hadis Mu'adz juga diambil faedah perkataan orang yang ditanya tentang apa-apa yang tidak diilmuinya dengan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Cuman hal ini di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu jelas kebolehannya. Kenapa? Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berilmu tentang hukum-hukum syariat, sebab beliau berucap dengan wahyu dari Allah. Baik. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh bin Baz menegaskan tentang tidak bolehnya. Cukup mengatakan Allahu a'lam. Sedangkan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala memberikan perincian, kalau yang dimaksud adalah wa rasuluhu a'lam, yaitu terkait ahkam syariat, bukan terkait hukum-hukum kauniyah yang terjadi di jagat raya ini, maka diperbolehkan. Cuman karena dikhawatirkan banyak manusia yang salah paham, apalagi ketika banyaknya kejahilan di tengah-tengah manusia, seyogianya seorang mencukupkan dengan mengucapkan Allahu a'lam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Al-Ishrun, poin yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nasi bil ilmi duna ba'din. Pembolehan mengkhususkan sebagian ilmu kepada seseorang dan tidak diberikan kepada yang lain. Ya, pengkhususan ilmu kepada sebagian orang yang tidak diberikan pada yang lain. Seperti dalam hadis Mu'adz, Nabi mengkhususkan Mu'adz dengan ilmu tersebut yang tidak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini diperbolehkan, dan ini bukan bentuk kezaliman, ikhwan. Ini bukan bentuk ketidakadilan. Kenapa? Karena seorang guru, seorang muallim memandang di sana ada talabah yang pantas untuk mempelajari ilmu ini, dan yang lainnya belum pantas karena sesuai dengan kadar kemampuan dan pemahaman. Al-hadiyata wal ishrun, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himari ma'al irdafi alaih. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan beliau mengendarai keledai bersamaan dengan berboncengan di atasnya. Sudah mengendarai keledai masih berboncengan. Tapi hal ini disyaratkan, ikhwan, untuk diperbolehkannya untuk berboncengan
di atas satu ekor binatang dengan syarat yang pertama binatang itu memang mampu. Kenapa? Karena kalau binatangnya tidak mampu ya zalim. Nah, dan di situ berarti hima tersebut memang mampu untuk ditunggangi lebih dari satu. Kemudian juga para ulama bersyaratkan untuk apa? Tidak bersentuhan auratnya. Untuk tidak bersentuhan auratnya. Oleh karena itulah dalam sebagian riwayat Mu'adz mengatakan laisa baini wa bainahu illa mukhiratir rahil. Tidak ada jarak antara diriku dengan beliau kecuali mukhiratur rahil, yaitu bagian akhir dari pelana. Nah, oleh karena itulah ketika berboncengan ya jangan sampai nempel. Jangan sampai nempel auratnya dengan apa? Dengan orang yang ada di depannya. Baik. Atsaniyah wal 'ishrun jawazul irdafi 'ala dabbah. Makanya antum juga tanbih untuk poin ke 21 ini. Misalnya berboncengan di atas motor ya jangan nempel, jangan dekat-dekat. Kalau bawa tas ya tasnya diletakkan di tengah untuk menjadi menjadi pembatas antara yang membonceng dan yang menyetir. Kalau naik motor, sebagaimana dalam hadits itu ada pembatas antara Nabi dan Mu'adz, yaitu mukhiratur rahal, bagian akhir pelana. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya thawb pakaian sudah cukup untuk menjadi menjadi pembatas. Taib. Cuman tentunya seorang lebih bagus ketika jelas pembatasnya antara dia dengan yang di depannya itu lebih selamat. Atsaniyah wal 'ishrun jawazul irdafi 'ala dabbah. Diperbolehkannya untuk berboncengan di atas satu kendaraan. Ini syaratnya tadi. Atsalitsah wal 'ishrun. Nah, ini juga dikatakan fadilatu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari kedekatan beliau bersama Nabi. Yang kedua dari sisi pengkhususan Nabi dengan suatu ilmu, menunjukkan bahwasanya Mu'adz telah dianggap oleh Nabi memiliki pemahaman yang pantas untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan ini keutamaan. Nah, keutamaan pengkhususan dengan suatu ilmu. Ini yang ada dalam hadis. Adapun yang di luar hadis banyak tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Nabi sendiri mengatakan, "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Nabi menyatakan kecintaan beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ats-tsalitsah wal 'ishrun, ini dibetulkan. Ar-rabi'ah harusnya. Ar-rabi'ah wal 'ishrun, yang ke-24. Aizamu sya'ni hadhil mas'alah, besarnya permasalahan ini, yaitu tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah, yang hendaknya betul-betul seorang hamba memahaminya dengan baik dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Berarti yang menjadi kewajiban kita yang disebutkan dalam hadis tersebut, apa intinya? Berarti ini kewajiban kita adalah bagaimana kita sebisa mungkin dan sebaik mungkin dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abdullah, beribadah pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari bab muqaddimah, akhwan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang pertama. Nah, antum tugasnya yang belum mungkin mantannya berupaya untuk mengejar. Taib, ada beberapa yang belum mungkin dihafal, setiap mau daras disetorkan dengan temannya. Taib. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.